Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzaisa Albadia dengan NPM A2210069. Saya merupakan mahasiswa Prodi Studi Farmasi dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung tahun 2022. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan presentasi mengenai pengertian obat dan konsep dasar farmakologi yang contoh dari PPT-nya saya ambil dari kelompok 1 mata kuliah farmakologi yang telah saya dan teman saya lakukan terlebih dahulu sebelumnya. Baik, langsung saja kita mulai. Pada presentasi kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu ada definisi obat, ada sifat obat dan fisik obat, ada ukuran obat, reaktivitas obat, ikatan obat reseptor, bentuk obat, tata nama obat, desain obat, konsep pengobatan, dan terakhir adalah konsep dasar dari farmakologi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep sehat. Nah, konsep sehat menurut WHO atau World Health Organization itu merupakan suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, konsep sehat menurut President's Commission on Health of Nations Stated itu sehat merupakan suatu penyesuaian atau suatu proses gitu. Nah, dalam sumber lain itu mengatakan sehat merupakan fungsi efektif resources yang menjamin tindakan untuk perawatan diri atau self-care action secara adekuat. Dan selanjutnya, setelah mengetahui tentang konsep sehat, kita sudah mengetahui tentang konsep sakit. Nah, kata sakit itu sendiri identik dengan sesuatu yang tidak beres atau ada suatu keabnormalan. Hal ini berbeda dengan pengertian penyakit. Jadi, sakit dan penyakit itu memiliki arti yang berbeda. Yang mana penyakit itu merupakan istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Selanjutnya kita mengetahui tentang definisi obat. Nah, pertama, obat itu merupakan bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologik melalui efek kimiawinya. Nah, sumber lain mengatakan bahwa obat merupakan paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, dan kontrasepsi untuk manusianya. Digunakan dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, dan kontrasepsi termasuk pada produk biologinya. Selanjutnya ada sifat obat. Nah, pada sifat obat itu ada yang dikenal dengan racun atau poison yang menimbulkan efek merugikan. Nah, atau disebut juga kadang dengan toksik ya. Nah, ada selanjutnya istilah toksin itu merupakan racun yang berasal dari sumber biologi disintesis oleh tanaman atau hewan. Nah, hal ini berbeda pengertiannya dari racun inorganik ya, seperti timbal dan arsen. Nah, menurut Paracelsus sendiri, racun atau poison dalam obat. Selanjutnya kita mengetahui mengenai sifat fisik obat. Nah, sifat fisik obat itu ada 3, yang di sini saya tampilkan ada solid, liquid, dan gas, atau padat, cair, dan gas. Nah, contoh sifat padat itu obatnya ada aspirin dan Promax. Nah, untuk cair atau liquid itu contohnya ada nikotin dan etanol. Terakhir, salbutamol. Setelahnya kita mengetahui dahulu mengenai ukuran obat. Nah, sebagian besar obat itu memiliki BM antara 100 hingga 1000. Nah, batas bawah BM ini ditentukan oleh kebutuhan akan spesifitas kerjanya. Agar tetap pas terhadap reseptor, suatu molekul obat itu harus memiliki bentuk, muatan, dan sifat lain yang unik. Nah, untuk pengikatan selektifnya, suatu molekul BM. Nah, berat atas dari BM molekul itu terutama ditentukan oleh kebutuhan bahwa obat tersebut harus mampu berpindah di dalam tubuh. Selanjutnya ada reaktivitas obat. Nah, reaktivitas obat ini berinteraksi melalui gaya atau ikatan kimia kovalen, elektrostatik, dan hidrofobik. Nah, ikatan kovalen ini merupakan ikatan yang paling kuat, silat atau aspirin, dan siklooksigenase itu enzim sasarannya ada di trombosit yang tidak mudah untuk dilepas. Nah, ikatan kovalen ini merupakan obat pengakil DNA yang digunakan dalam kemoterapi kanker untuk menghambat pembelahan sel tumor. Selanjutnya ada ikatan elektrostatik. Ikatan elektrostatik ini itu bervariasi, contohnya saja ada pada gaya van der Waals. Nah, ikatan elektrostatik ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan kovalen. Nah, selanjutnya ada ikatan hidrofobik. Biasanya cukup lemah dan dibandingkan dengan ikatan kovalen dan elektrostatik, ikatan hidrofobiklah yang paling lemah dalam interaksi obat yang sangat larut dengan lemak membran sel, dan interaksi obat dengan dinding internal kantung reseptornya. Selanjutnya ada ikatan obat reseptor atau ikatan OR. Nah, sifat spesifik suatu ikatan OR itu relatif kurang penting karena obat itu yang berikatan lemah ke reseptornya itu umumnya cenderung lebih selektif karena memerlukan reseptornya agar terjadi yang namanya interaksi. Nah, untuk merancang suatu obat yang sangat selektif itu kita diarahkan untuk membeli molekul yang membentuk ikatan jauh lebih lemah.
Nah, beberapa bahan yang hampir sama sekali inert secara kimiawi itu memiliki efek farmakologi yang signifikan. Contohnya ada pada xenon yang memberikan efek anestetik pada tekanan tinggi. Molekul obat itu harus sedemikian, sehingga memungkinkannya berikatan dengan reseptor secara optimal. Nah, bentuk obat ini bersifat komplementer dengan bentuk reseptor seperti kunci dengan gembok atau sering dikenal dengan lock and key. Nah, fenomena chirality stereoisomerisme ini sering terjadi dalam biologi, sehingga lebih dari separuh obat yang bermanfaat adalah molekul siralnya. Selanjutnya, ada tata nama dari obat. Nah, nama resmi untuk sediaan itu terdiri dari nama komponen utama, atau komponen yang memiliki atau mempunyai istimewa dan jenis bentuk sediaannya. Fungsi utama dari tata nama obat ini yaitu untuk menentukan identifikasi pengaplikasian dengan nama yang telah ditentukan, yang mungkin digunakan tanpa larangan para profesional atau orang awam. Nah, untuk obat-obatan atau unsur yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan itu diberi nama sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh International Botanical Congress dan International Zoological Congress. Berikutnya ada desain obat. Nah, secara rasional, struktur molekul yang sesuai dari suatu obat. Nah, obat ini biasanya dikembangkan melalui percobaan acak bahan kimia. Nah, beberapa obat yang kini digunakan itu dikembangkan melalui desain molekuler yang didasarkan pada pengetahuan tentang struktur 3 dimensi dari reseptor. Selanjutnya kita mengenai konsep pengobatan. Nah, konsep pengobatan ini merupakan suatu proses menyembuhkan, yakni dengan menggunakan alat bantu, dapat berupa alat bantu terapi maupun dapat berupa obat-obatan dan yang lainnya. Nah, dalam pengobatan di masyarakat ada yang dikenal dengan yang namanya pengobatan tradisional. Nah, pengobatan tradisional ini merupakan jumlah total pengetahuan, teori keyakinan, dan pengalaman dari masyarakat setempat. Nah, bahan yang digunakan dalam pengobatan tradisional ini dapat berupa bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, dan sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahannya. Yang cara tradisional ini telah digunakan untuk pengobatan tradisional. Selanjutnya ada yang terakhir, ini merupakan konsep dasar farmakologi. Nah, dari kata dasar itu farmakon yang berarti obat dan ada logos yang berarti ilmu. Sehingga farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh. Nah, farmakologi itu merupakan zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Nah, farmakologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari pengetahuan dari obat dengan seluruh aspeknya, yaitu kegiatan fisiologinya, reabsorpsi, dan nasibnya di dalam organisme hidup. Tram Gekazung itu menyatakan bahwa farmakologi dirumuskan sebagai kajian terhadap bahan-bahan yang berinteraksi dengan sistem kehidupan melalui proses kimia, khususnya melalui pengikatan molekul-molekul regulator yang mengaktifkan atau justru menghambat proses-proses tubuh yang normal. Maksudnya ada menurut farmakologi dan terapi UI. Farmakologi merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal mengenai obat, mencakup sejarahnya, sumber, sifat kimia dan fisiknya, serta komponen berupa efek fisiologi dan biokimia, ada mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekskresi, dan penggunaan obat. Presentasikan mengenai obat dan konsep dasar farmakologi. Dengan begini, maka berakhir pula penampilan presentasi saya dari topik yang telah dibahas. Akhir kata, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.